Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Biwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar Bapak Ibu malam hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah. Baik. Semoga Bapak Ibu semuanya juga dalam kondisi sehat, nggih, gitu. Karena cuaca juga sedang tidak mendukung. Semoga Bapak Ibu selalu senantiasa dalam kondisi sehat, begitu. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita malam hari ini akan membahas soal template, pemindahan template. Jadi ini biasanya hal paling yang membuat Bapak Ibu, kalau pemindahan template itu pasti membutuhkan waktu lama. Nantinya Mbak Aul akan menyampaikan tips and tricksnya bagaimana pemindahan template itu secara cepat. Jadi Bapak Ibu hanya membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 15 menit kalau sudah mencoba gitu ya, untuk merubah papernya Bapak Ibu menyesuaikan dengan template dari jurnalnya. Namun sebelum itu, apakah dari Bapak Ibu ada kendala dari papernya atau bagaimana progres dari penulisan artikelnya nih Bapak Ibu kira-kira? Apakah ada kendala atau lancar, aman, jaya, sentosa? Eh, izin Gimana? bertanya, Mbak. Iya, Ibu. Kalau misalnya kan kalau kemarin di kerangka itu belum ada literatur review ya, Mbak ya. Apa Iya, literatur itu digabung sama introduction ada hipotesis ya kalau betul. nggak salah. Iya. Nah itu kalau misalnya sebagian jurnal kan ada di template-nya tuh harus ada literatur review-nya. Nah ada hipotesis 1, 2, 3, sampai 5. Nah itu gimana sih kita arrange hipotesisnya itu di literatur review-nya? Kasih Mbak. Baik, sama-sama Ibu. Nah, kalau di anatomi kemarin dan template itu memang kami kemas secara umum begitu ya. Secara umum jurnal memang ada yang meminta literatur review, ada yang tidak. Nah, kita buat yang umum dulu. Semisal nanti di papernya Bapak Ibu ternyata jurnalnya meminta literatur review, maka bisa diletakkan di bagian sebelum metode atau setelah introduction begitu. Gitu nggih. Jadi ada section sendiri yang namanya literatur review nantinya yang berhubungan dengan topik penelitian Ibu begitu. Begitu Ibu Dini. Jadi memang nanti bisa disesuaikan kembali dengan yang ada di jurnal semisal memang meminta pada bagian literatur, kajian literatur begitu ya. Kajian literatur di poin di section setelah introduction begitu. Baik Mbak. Oh iya kalau misalnya nanti kan di jurnal tuh ada eh, template-template tabel ya Mbak ya. Ada yang tabelnya macam-macam. Nah ini nanti sekalian diajarin tabelnya atau gimana? Oke, nanti Mbak Aulia akan mencoba mendemokan begitu ya pemindahan template, kemudian bagaimana menyesuaikan tabel begitu ya Mbak Aulia, nanti bisa di-spill sedikit gitu, pemindahan tabel disesuaikan, nanti ada contohnya juga, nanti akan didemokan begitu Ibu. Ya makasih Mbak. Ini sami-sami Ibu, baik. Bapak Ibu yang lain bagaimana? Kira-kira ada kesulitan nggak terkait papernya? Bagaimana progres papernya sejauh ini, Bapak Ibu? Oke, baik. Sepertinya belum ada nih dari Bapak Ibu semuanya. Nanti mungkin kita bisa berdiskusi. Bagaimana Ibu Inke? Menggunakan dua device ya Ibu? Ya, mohon izin. Tukar Bu, tukar Iya, pakai laptop. iya baik Ibu. Bagaimana progres papernya Ibu? Ya belum Bu. Kemarin baru nganu ininya aja. Mau daftar yang apa namanya? Yang yang bahasa Inggrisnya itu loh Bu. Oh, Grammarly-nya ya Bu ya? Enggak merlinya belum langganan. Oh, Belum begitu. didaftar. Ya, oke, nanti bisa dicoba lewat e-commerce atau lewat
toko yang biasa Ibu gunakan gitu. Gitu Ibu. Jadi kalau Kalau Mendeley-nya itu harus online ya, Bu ya? Mendeley kalau Ibu menggunakan desktop itu tidak harus online. Jadi referensinya kan sudah dikumpulkan, di-download Mm-mm. di laptopnya Ibu. Nah, itu bisa diakses secara offline Ibu. Gitu, tidak harus online. Kecuali kalau Ibu menggunakan Mendeley Reference Manager. Nah, itu pasti diminta Oh. secara online begitu. Oke. Ada kesulitan Ibu terkait pencarian referensi, kemudian papernya dalam membuat papernya atau bagaimana Ibu? Nyari referensinya itu kan pakai apa itu kan, Bu? Akunnya harus punya akun itu kan. Oh, yang Scopus nggih. Ya, yang Scopus itu belum berlangganan juga. Kemarin baru tanya dengan masnya itu, Oh, tapi belum ini, belum di, belum oh, apa, belum beli, tinggal beli aja. oh, nggih. Kalau misalkan memang tidak menggunakan Scopus, Ibu bisa menggunakan Google Scholar. Kemarin sudah Oh, dibantu menggunakan ekstensi ya, namanya Excitation, betul Mbak Aulia? Nggih, baik. Jadi Ibu, jadi di Google Scholar tadi, Ibu bisa mencari berdasarkan keyword gitu. Nanti akan muncul daftar referensinya. Nanti kan ada muncul kuartilnya. Kalau Ibu menggunakan ekstensi Excitation begitu. Nah, itu cukup membantu Ibu gitu nggih, karena ada beberapa ada yang diambil juga dari Scopus, begitu referensi Scopus dan bisa jadi itu juga open access begitu atau lewat SendDirect. SendDirect itu kan juga salah satu naungan yang di bawah naungan Elsevier begitu nih. Jadi dia juga mengambil dari artikel-artikel yang di jurnal-jurnal yang ada beberapa yang terindeks Scopus begitu. Nanti tinggal di cross check kembali apakah jurnal itu masuk di Scopus atau tidak. Begitu Ibu Inga. Jadi tidak iya. terbatas pada Scopus saja Ibu begitu. Oh, iya, Bu ya. Ya, terima Iya. kasih. Berarti Iya. itu di rekaman sebelumnya. Kemarin belum sempat karena masih sakit. Iya, Ibu. Sekarang sudah lebih baik atau bagaimana Ibu kondisinya? Ya, sudah agak baik. Iya, Alhamdulillah. Semoga Ibu segera sembuh begitu, nggih. Semoga bisa segera memulai aktivitas kembali begitu dengan baik. Ya, Bu. Makasih, Bu. Ibu Inka, sehat selalu Ibu. Baik, begitu. Nah, Ya. iya Ibu. Nggih. Oke. Kalau begitu, mungkin biar kita bisa lebih fokus begitu ya, langsung nanti lebih banyak untuk diskusi dan praktik nantinya di akhir. Nah, mungkin kita langsung saja materi akan disampaikan oleh Mbak Aulia. Mbak Aulia akan menyampaikan tentang tips and tricks bagaimana membuat atau memindahkan paper kita, manuskrip kita dengan menyesuaikan template-nya dari jurnal. Gitu nggih. Nanti langsung saja ke Mbak Aulia. Jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, bisa nanti di sesi terakhir setelah Mbak Aulia mendemokan eh, pemindahan template begitu. Nanti Bapak Ibu juga bisa bersaling praktik begitu nggih setelahnya. Begitu nggih Bapak Ibu. Monggo saya alihkan ke Mbak Aulia. Terima kasih Bapak Ibu. Matur nuwun, Mbak Bibi. Baik, terima kasih Mbak Bibi. Selamat malam Bapak Ibu. Apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Kecil, Mbak. Oke. Kecil sekali, Mbak Aulia. Kecil sekali ya Bapak ya. Oke, saya coba Ya, tingkatkan dulu. Apakah sudah terdengar dengan jelas Bapak Ibu? Sudah cukup lumayan, jelas? lumayan. Oke. Oke, nanti jika suara saya misalkan terdengar terlalu pelan, Bapak Ibu bisa ini interupsi. Mbak Aulia, mohon maaf suaranya terlalu kecil begitu ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Mbak Biwi, hari ini kita akan mempelajari terkait pemindahan template. Nah, mungkin nantinya Bapak Ibu bisa menyimak dulu apa yang saya sampaikan. Karena yang perlu Bapak Ibu perhatikan bahwasanya template masing-masing jurnal itu berbeda. Yang saya contohkan hari ini itu adalah hanya satu dari sekian banyak template jurnal ya, satu dari sekian banyak template jurnal. Atau bahkan nantinya ada jurnal yang tidak mempunyai template. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu, Bapak Ibu. Nah,
Di materi sebelumnya, Bapak Ibu sudah mempelajari terkait pencarian jurnal tujuan. Pencarian jurnal tujuan. Nantinya ketika Bapak Ibu sudah punya tujuannya nih, sudah punya jurnal tujuannya, kita akan melihat itu yang namanya author guideline. Jadi kita perhatikan detail-detail dari author guideline-nya. Nah, saya punya contoh Bapak Ibu. Saya ingin misalkan saya ingin submit di salah satu jurnal yang publishernya adalah Horizon Research Publishing ya. Di sini saya sudah menemukan jurnal tujuan saya. Saya sudah menemukan jurnal tujuan saya. Tinggal saya klik. Oke. Nanti langkahnya sama nih Bapak Ibu. Merefresh yang sebelumnya. Ketika sudah menemukan jurnal tujuan, jangan lupa untuk selalu dicek. Apakah masih tercover sampai tahun ini, sampai tahun 2025? Lalu kemudian SGR-nya apakah aman? Yang terakhir dilihat dari Scopus Content Coverage-nya. Konstan ternyata. Sama ini dari tahun ke tahunnya, itu konsisten terbitannya. Sehingga ini bisa saya jadikan sebagai salah satu jurnal tujuan saya. Setelah menemukan jurnal tujuan, Bapak Ibu nantinya akan mencari yang namanya homepage dari jurnalnya. Ketika mencari homepage, Bapak Ibu bisa melakukan melalui pencarian Simago GR. Ini hanya merefresh yang kemarin ya Bapak Ibu. Hanya merefresh sedikit Simago GR. Nantinya Bapak Ibu masukkan ISSN-nya. Untuk mencari rumah jurnal selalu lewat SGR Bapak Ibu. Selalu lewat sini. Kita coba cari. Lalu cari yang namanya homepage. Nah, apakah tercantum? Oke, tidak tercantum. Ada langkah kedua, tapi nanti Bapak Ibu bisa melalui yang namanya scopus.com. Di bagian Scopus Content Coverage kan ada terbitan dokumennya. Nanti Bapak Ibu klik saja jumlah dokumennya. Kita tunggu dulu. Ada view at publisher. Namun Bapak Ibu ketika ingin melakukan pencarian homepage jurnal melalui scopus.com, itu biasanya hanya bisa diakses melalui akun-akun yang berlisens. Untuk akses ke sini itu biasanya hanya dimiliki oleh akun-akun yang berlisens. Nanti Bapak Ibu bisa lewat SGR nggak? View at publisher. Nah, di sini nanti Bapak Ibu silahkan. Kemarin kan sudah dijelaskan ya terkait bagaimana cara memilih jurnal. Saat ini kita akan fokus di bagian guideline-nya atau aturan-aturan yang harus kita ikuti. Aturan-aturan yang sudah disediakan oleh pihak jurnal. Yaitu namanya adalah guideline. Nanti masing-masing Bapak Ibu namanya. Untuk author guideline, nanti Bapak Ibu baca secara detail dari atas sampai dengan bawah. Saya juga dia maju, kirain sudah maju benar. Oke, bagaimana Bapak? Saya lanjutkan nih Bapak Ibu. Jadi untuk guideline, itu nanti Bapak Ibu silakan baca secara detailnya. Apa yang diminta oleh jurnal, itu kita ikuti. Kita ikuti satu persatu. Nah, ini saya tidak bisa bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Tinggal klik kanan, lalu translate to Indonesia. Sudah langsung berbahasa Indonesia Bapak Ibu. Tinggal kita baca detailnya. Apa yang diminta oleh pihak jurnal. Nah, di sini yang pertama, ternyata pihak jurnal menyediakan template naskah. Nantinya Bapak Ibu, ketika ada tulisan template naskah, lalu ada warna biru-biru seperti ini, nanti tinggal diklik saja. Biasanya langsung otomatis mendownload template-nya, Bapak Ibu. Terdownload template. Itu untuk template. Tapi tidak menutup kemungkinan beberapa jurnal itu tidak menyediakan template. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Artinya
Nantinya itu ketika tidak ada template, Bapak Ibu bisa menggunakan template umum kita. Template yang sudah beberapa hari lalu saya share di grup, itu bisa kita gunakan. Oke, saya lanjut dulu. Nanti kita diharapkan Bapak Ibu harus membaca detailnya. Nah, di sini menyarankan jika itu bervariasi. Jadi papernya itu bervariasi antara 5 hingga 20 halaman. Berformat 2 kolom. Nanti akan kita lihat Bapak Ibu. Minimal 3.000 kata, tidak lebih dari 10.000 kata. Termasuk referensi. Ini juga harus kita ikuti. Tidak boleh kurang dari 3.000, tidak boleh lebih dari 10.000. Harus manut Bapak Ibu. Harus ikut dengan aturan jurnalnya. Judul makalah tidak lebih dari 20 kata. Nah, nanti judul papernya itu ternyata tidak boleh lebih dari 20 kata. Rincian penulis itu harus menyertakan afiliasi, mencangkup ini, gitu ya. Nanti Bapak Ibu silakan baca secara detailnya. Di sini juga dicantumkan bahwasanya abstrak itu harus terdiri dari 200 hingga 350 kata. Nah, dengan menyertakan latar belakang, tujuan, metodologi, hasil, simpulan, dan kontribusinya. Ini sudah sesuai dengan template yang kemarin saya kirimkan di grup, template contoh kita ya. Jadi nanti Bapak Ibu ketika tidak ada template yang disediakan oleh jurnal, boleh sekali menggunakan template umum yang sudah saya share beberapa hari yang lalu. Lalu kata kunci atau keyword gitu, berkisar antara 3 sampai 10 keyword. Nanti papernya itu akan berisi pendahuluan, research method, result ya, hasil, pembahasan, kesimpulan, dan juga lampiran, serta acknowledgement atau ucapan terima kasih. Oke, nanti terkadang juga Bapak Ibu, di dalam guideline, itu jurnal mengharuskan resolusi gambar. Gitu. Resolusinya adalah minimal 300 dpi. Nanti akan kita lihat bagaimana cara melihat gambar kita apakah sudah sesuai ketajamannya. 300 dpi. Oke. Itu author guideline, Bapak Ibu perlu cermati, perlu baca satu persatu. Sekarang kita akan masuk bagaimana cara memindahkan template ya, template dari paper kita ke dalam template jurnal gitu secara cepat Bapak Ibu. Oke. Ini adalah sebentar. Ini belum template nih. Nah, saya buka dulu template-nya Bapak Ibu. Mohon ditunggu. Jadi sudah saya download. Ini template-nya saya buka. Oke. Ini adalah tampilan template dari jurnal nih Bapak Ibu. Nah, ada yang bocor. Saya lanjutkan Bapak Ibu, ini adalah template dari jurnal. Nantinya kita akan memindahkan tulisan dari paper kita. Tulisan dari paper kita, ini adalah paper saya Bapak Ibu, paper kita. Kita akan pindahkan ke dalam template jurnalnya. Nah, ini kan paper saya. Ini saya contoh sebagai contoh ya Bapak Ibu. Paper saya di bagian judul, itu fontnya saja sudah Arial 16. Sedangkan di dalam template contoh, ini mensyaratkan Times New Roman 20. Bagaimana cara memindahkan secara cepat? Nah, oke, saya praktekkan Bapak Ibu. Kita mulai dari judul nih. Kita mulai dari judul. Caranya nanti Bapak Ibu silahkan copy dulu judul papernya Bapak Ibu. Di copy, klik kanan copy atau juga bisa Ctrl C Bapak Ibu. Ctrl C, lalu Bapak Ibu buka template dari jurnalnya. Nah, ini template jurnal. Nanti Bapak Ibu silahkan. Caranya mudah sekali Bapak Ibu.
tinggal kita blok saja judulnya, kita blok, lalu klik kanan, gunakan paste yang ada huruf A-nya. Oke? Gunakan paste yang ada huruf A-nya. Atau kalau di MacBook itu biasanya keep text only. Saya zoom dulu. Nah ini, paste yang ada huruf A-nya, nggih, Bapak Ibu. Atau keep text only. Keep text only. Nah, otomatis nanti sudah langsung menyesuaikan Bapak Ibu. Menyesuaikan fontnya tadi kan yang diminta adalah Times New Roman. Nah, ini sudah menyesuaikan Times New Roman 20. Tinggal kita rapikan. Judul kita menggunakan paste yang ada huruf A-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian nama autornya. Nama autor. Caranya sama Bapak Ibu. Kita kembali ke dalam manuskrip kita. Kita copy dulu autor pertama, di copy, Ctrl C atau klik kanan, copy. Lalu Bapak Ibu silakan pastekan di dalam template-nya. Cara pastenya Bapak Ibu, tinggal kita blok saja tulisan first author. Kalau di blok kan ini angka satunya masih terikut Bapak Ibu. Angka satunya masih terikut nih. Ya, angka satunya masih terikut. Kita berikan jeda atau spasi dulu supaya angka satunya tidak terikut. Oke, kita berikan spasi. Lalu kita blok ulang Bapak Ibu. Kita blok, klik kanan, gunakan paste yang ada huruf A-nya. Oke, gunakan paste yang ada huruf A-nya atau keep text only. Tinggal kita rapikan. Kita delete dulu spasinya. Nah, sudah sesuai Bapak Ibu. Yang dimintakan adalah Times New Roman 11. Author kedua, sama Bapak Ibu author kedua langkahnya. Tinggal kita copy dulu namanya, di copy. Nah, klik kanan copy atau Ctrl C. Lalu Bapak Ibu buka template-nya. Dibuka template-nya, langkahnya sama. Karena ini ada angka, kita berikan jeda dulu antara angka dan juga tulisan second author-nya. Kita berikan spasi, Bapak Ibu. Kita berikan spasi. Ketika sudah diberikan jarak, Bapak Ibu silakan blok dulu tulisan second author-nya. Di blok, lalu klik kanan, gunakan paste yang ada huruf A atau keep text only. Oke, gunakan paste yang ada huruf A-nya. Nah, dua author sudah saya masukkan. Nanti semisal Bapak Ibu ingin masukkan 4 author, langkahnya sama Bapak Ibu. Klik kanan, gunakan paste yang ada huruf A-nya. Oke. Karena author ketiga tidak ada, jadi saya hapus saja. Nah, di sini ada tanda bintang Bapak Ibu. Tanda bintang ini menunjukkan corresponding author atau author yang akan selalu dihubungi oleh pihak jurnal. Jadi corresponding author itu nantinya akan selalu berhubungan dengan pihak jurnal. Ya. Apakah corresponding author harus ada di author pertama atau boleh berpindah-pindah? Boleh berpindah-pindah Bapak Ibu. Boleh ada di author ke-9 itu tidak masalah. Ada di author ke-1 itu juga tidak masalah. Yang penting corresponding author itu hanya 1 orang saja. Itu corresponding author, tanda bintang ini. Nah, sudah selesai. Lalu setelah author ada yang namanya afiliasi Bapak Ibu. Ada yang namanya afiliasi. Angka 1 di sini ini menunjukkan afiliasi. Di mana letak afiliasinya? Di sini Bapak Ibu. Di sini. Bahwasanya author pertama itu nanti afiliasinya ada di sini. Ada di sini Bapak Ibu. Oke, kita coba pindahkan lagi Bapak Ibu. Kita coba pindahkan. Afiliasi yang pertama. Kita copy dulu sampai dengan Indonesia. Oke. Sampai dengan Indonesia, klik kanan copy. Lalu Bapak Ibu buka template dari jurnalnya. Nah, di sini kan ada angka 1 nih Bapak Ibu. Ada angka 1-nya. Kita berikan jeda dulu. Berikan spasi.
supaya lebih enak untuk bloknya. Nah, ini kita blok. Langkahnya sama, Bapak Ibu. Langkahnya sama dengan menggunakan paste yang ada huruf A atau keep text only. Ada huruf A-nya atau keep text only. Klik kanan, paste yang ada huruf A. Nah, sudah langsung menyesuaikan Bapak Ibu. Tinggal kita rapikan saja. Rapikan. Autor kedua sama Bapak Ibu, kita berikan spasi dulu atau jeda, ya, jeda antara angka dan juga afiliasinya. Lalu Bapak Ibu copy dulu afiliasi autor kedua itu dari mana. Misalkan ini, kita copy Bapak Ibu, copy, lalu Bapak Ibu silahkan pastekan di dalam sini, di dalam template-nya. Nah, pastenya pakai paste yang apa? Paste yang ada huruf A-nya. Nah, ini. Keep text only, Bapak Ibu. Klik, otomatis sudah langsung terbenarkan. Menyesuaikan template dari jurnal. Autor ketiga tidak ada sehingga kita delete saja, Bapak Ibu. Delete. Lalu di sini ada yang namanya corresponding author. Kita diminta untuk mencantumkan email dari corresponding authornya, Bapak Ibu. Jadi langkahnya sama. Nanti kita copy dulu. Tadi kan correspondingnya ada di sini. Ada di author kedua. Sehingga kita copy dulu email author kedua. Klik kanan copy. Masih sama. Kita akan menggunakan paste yang ada huruf A-nya. Tinggal di blok. Klik kanan, paste yang ada huruf A. Oke. Untuk judul sampai dengan afiliasi, kita akan selalu menggunakan paste yang ada huruf A-nya atau keep text only. Selanjutnya, Bapak Ibu, ada tulisan copyright. Ini kita lewati saja. Karena ini adalah template dari jurnalnya. Sehingga tidak perlu Bapak Ibu hapus. Lanjut ke dalam abstrak. Nah, di dalam abstrak, nantinya sama Bapak Ibu. Kita akan menggunakan yang namanya paste huruf A atau keep text only. Oke. Kita copy dulu dari manuskrip kita. Ini ya, kita copy abstraknya dulu. Keywordnya jangan dulu Bapak Ibu. Cukup abstraknya saja. Kita copy, klik kanan copy, lalu kita buka template kita. Template dari jurnal. Nah, di sini template dari jurnalnya. Nanti Bapak Ibu bisa langsung blok ya, di blok. Lalu klik kanan, gunakan paste yang ada huruf A-nya atau keep text only. Nah, masih menggunakan paste yang ada huruf A. Keep text only. Masuk ke keyword, Bapak Ibu. Untuk keyword juga sama. Kita masih akan terus menggunakan paste yang ada huruf A atau keep text only gitu. Keep text only. Copy, kita copy dari manuskrip kita, lalu kita pindahkan ke dalam template jurnal. Caranya tinggal di blok, lalu klik kanan, paste yang ada huruf A atau keep text only. Nantinya Bapak Ibu, jadi dari judul, afiliasi, judul, nama autor, afiliasi, abstrak sampai dengan keyword itu kita menggunakan fitur yang namanya paste huruf A. Paste yang ada huruf A-nya atau keep text only. Judul sampai dengan keyword kita gunakan keep text only. Baru Bapak Ibu, kita akan masuk ke bagian introduction. Nah, pada bagian introduction ini nantinya langkahnya itu akan sedikit berbeda dibandingkan yang dari keyword ke atas ya. Tadi kan kita menggunakan paste yang ada huruf A-nya. Sekarang kita akan mulai mengenal fitur yang lainnya Bapak Ibu. Fitur yang lainnya. Kita tandai dulu ini di bagian introduction kan ada kalimat dari template jurnalnya. Kita stabilo kuning dulu Bapak Ibu. Kita stabilo kuning dulu. Supaya nantinya bisa kita bedakan. Mana tulisan kita, mana tulisan dari template jurnalnya. Oke.
kita stabilo kuning. Setelah itu Bapak Ibu enter saja. Nah, kita copy dulu bagian introduction di dalam manuskrip kita ya. Kita copy bagian introduction sampai dengan selesai Bapak Ibu. Di copy sampai dengan selesai. Oke, sampai dengan ini, conclusion Bapak Ibu. Sampai dengan conclusion kita copy, implication and conclusion. Klik kanan, copy, Ctrl C atau klik kanan, copy Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu silakan buka template-nya. Nah, template-nya. Di sini, di dalam tulisan introduction ini, kita dilarang menggunakan paste yang ada huruf A-nya atau keep text only. Itu dilarang. Kenapa sih? Oke, saya contohkan yang salah dulu Bapak Ibu. Kita pakai paste yang ada huruf A-nya. Sebentar. Nah, kita pakai paste yang ada huruf A-nya. Di sini Bapak Ibu, memang secara font antara yang bawah ini dengan yang di dalam kuning-kuning ini, fontnya memang sama. Tapi ketika kita Ctrl A gitu ya, kita Ctrl A, di sini citasinya tidak aktif Bapak Ibu. Citasinya tidak berwarna abu-abu. Kalau citasi yang aktif itu nantinya akan berwarna abu-abu lebih gelap. Nah, seperti ini Bapak Ibu, citasi yang aktif. Harusnya ketika kita masukkan ke dalam template jurnal, itu citasinya harusnya aktif, Bapak Ibu. Kalau tidak aktif, nanti Mendeley-nya itu tidak akan berfungsi. Tidak akan berfungsi. Sehingga ada cara lain untuk bagian introduction ini. Saya contohkan caranya yang benar, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal paste yang ada kuasnya saja. Atau keep search formatting. Ya, paste yang ada kuasnya. Atau Bapak Ibu boleh langsung klik paste ini. Klik paste. Ini. Atau ada lagi Bapak Ibu bisa langsung Ctrl V di dalam keyboardnya Bapak Ibu. Ctrl V atau nantinya Bapak Ibu bisa pilih ini. Paste yang ada kuasnya. Keep search formatting. Oke. Saya coba pakai keyboard saja. Ctrl V. Sudah masuk. Di sini Bapak Ibu, memang secara font ya, secara font dia berbeda dengan apa yang disyaratkan oleh template jurnalnya. Nah, harusnya kan seperti ini. Tapi ini masih berbeda. Tapi Bapak Ibu, Mendeley-nya masih aktif. Tandanya warna abu-abu. Sehingga yang kita utamakan adalah Mendeley-nya aktif terlebih dahulu. Baru kita sesuaikan nanti format tulisan jurnalnya itu seperti apa. Jadi kita Ctrl V biasa Bapak Ibu. Selanjutnya, cara menyesuaikan dengan font yang disyaratkan oleh template jurnal itu mudah sekali Bapak Ibu. Caranya nanti Bapak Ibu arahkan kursor ke sini, ke tulisan yang sudah rapi ini. Tulisan dari template jurnalnya, Bapak Ibu klik satu kali. Klik kiri ya, klik kiri satu kali. Boleh di mana aja, mau di sini boleh. Klik satu kali Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu, di kiri atas itu ada yang namanya format painter. Oke? Ada yang namanya format painter. Atau kita sepakati ya Bapak Ibu, kita sebut ini sebagai sapu-sapu. Nah, ini adalah format painter, meskipun bentuknya seperti kuas, karena tadi sudah saya sebutkan kata kuas, sekarang kita kenal ini sebagai sapu-sapu. Oke, format painter. Jadi ini nanti akan membersihkan, tugasnya si format painter ini akan merapikan tulisan-tulisan yang masih berantakan ini. Supaya apa? Supaya menyesuaikan tulisan yang disyaratkan oleh template jurnalnya. Oke, saya contohkan, kita klik format painter. Nantinya ketika kita klik Bapak Ibu, dan kita dekatkan kursor ke arah tulisan, itu kursor kita akan ada tanda
sapu-sapunya. Karena akan ada tanda sapu-sapunya. Ini menandakan format painter kita aktif, menyala Bapak Ibu, sudah aktif. Lalu tugasnya apa? Tugasnya tinggal kita blok saja Bapak Ibu. Di blok tulisan yang ingin dirapikan. Nah, di blok sampai dengan tulisan material method ya, sebelum tulisan material method. Nah, sampai dengan titik di bagian introduction-nya. Tinggal kita lepas Bapak Ibu. Kita lepas. Nah, ketika sudah dilepas, maka tulisannya akan menyesuaikan format dari template jurnalnya. Citasinya juga masih aktif. Sehingga kita akan selalu menggunakan format painter di bagian introduction sampai dengan conclusion. Gitu. Selanjutnya, ketika sudah benar, Bapak Ibu tinggal hapus saja template dari tulisan template dari jurnalnya. Jangan sampai ini terlupa untuk tidak dihapus Bapak Ibu. Karena nantinya Bapak Ibu akan dinilai, oh tidak detail ini, gitu ya. Sehingga ini harus dihapus. Tulisan dari template jurnal itu silakan untuk dihapus. Di-delete. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada yang namanya material method. Material metodenya Bapak Ibu. Nah, kita rapikan dulu ini, tinggal di-delete supaya rapi, baru kita masuk ke material method. Untuk penulisan material method ini juga ada syaratnya. Nah, dari jurnal itu mensyaratkan untuk poin atau subbagian gitu ya, itu menggunakan Times New Roman 14. Caranya tidak usah kita sesuaikan dengan cara di blok, lalu kita sesuaikan Times New Roman. Enggak usah Bapak Ibu. Tinggal kita klik kiri saja di bagian introduction, lalu klik format painter. Nah, kita akan selalu gunakan format painter. Tinggal kita rapikan saja di blok. Nah, sudah menyesuaikan. Baik jaraknya, spasinya, fontnya itu juga menyesuaikan. Yang tadinya di bagian introduction itu ada angka ya, ada angka. Lalu di material method ini kok belum ada. Tinggal kita berikan angka secara manual. 2 titik. Saya contohkan lagi supaya Bapak Ibu semakin memahami ya bagaimana caranya. Nah, ini kan tulisan di bagian material method kan ini masih berantakan gitu ya Bapak Ibu, masih berantakan. Akan kita rapikan. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama arahkan dulu kursor ke tempat yang sudah rapi, yang sudah sesuai dengan template jurnal. Kita klik 1 kali atau klik kiri 1 kali, lalu klik format painter. Nah, kita akan selalu bermain dengan format painter. Format painter, lalu tinggal kita blok saja Bapak Ibu. Di blok. Sampai dengan titik ini. Nah, tinggal dilepas. Sudah rapi Bapak Ibu. Jaraknya, fontnya itu sudah akan menyesuaikan. Kita lanjut lagi. Result and discussion Bapak Ibu. Result and discussion sama langkahnya. Kita cari dulu. Nah, di bagian introduction ini kita klik salah satu. Klik format painter. Lalu kita blok Bapak Ibu. Di blok supaya menyesuaikan apa yang disyaratkan oleh jurnal. Tinggal kita lepas. Nah, ini kan belum ada angka Bapak Ibu. Sehingga kita tambahkan angkanya terlebih dahulu. Kita tambahkan angka secara manual. Result and discussion. Masuk lagi ke dalam bagian isi. Ini masih berantakan, Mbak. Oke, kita sesuaikan. Kita arahkan ke kursor yang ke tempat yang sudah benar, gitu. Lalu format painter, lalu kita blok saja Bapak Ibu, di blok tulisan yang masih berantakan. Namun di sini Bapak Ibu ada gambar ya, ada gambar. Gambar ini sebaiknya tidak kita ikutkan untuk di blok. Kenapa? Karena ketika kita blok seperti ini, lalu kita lepas ya, kita lepas, gambarnya akan rusak Bapak Ibu. Gambarnya akan rusak. Sehingga bagaimana? Sehingga nanti untuk gambar ada caranya sendiri. Kita
kita benarkan cukup sampai sebelum gambar saja Bapak Ibu. Kita klik kiri di bagian yang benar, lalu klik format painter, lalu tinggal di blok saja. Di blok gambarnya jangan sampai terikut, lalu lepas. Nah, baru kita masuk ke gambar Bapak Ibu. Untuk gambar, nanti seandainya gambar Bapak Ibu itu tidak berupa angka yang mendetail seperti ini. Misalkan gambarnya adalah sebuah dokumentasi, itu kita kecilkan, misalkan kita kecilkan ternyata masih oke nih Mbak, resolusinya masih bisa kita lihat. Masih kita bisa lihat dengan jelas gambar ini ketika kita kecilkan. Nah, misalkan sudah kita kecilkan, nah ini masih jelas Mbak gambarnya. Apakah tidak apa-apa ketika kita kecilkan? Tidak masalah Bapak Ibu, tidak masalah. Ketika gambar itu bisa kita kecilkan, boleh kita kecilkan. Tapi di sini gambar yang saya miliki itu mempunyai detail angka. Dan detail angka ini penting untuk kita lihat, penting untuk pembaca melihat dari detail angka itu. Sehingga jangan dikecilkan Bapak Ibu, jangan diperkecil gambarnya. Caranya nanti Bapak Ibu tinggal blok saja dari keterangan gambar sampai dengan gambar, kita blok. Lalu Bapak Ibu klik bagian layout ya, klik bagian layout. Setelah klik layout, Bapak Ibu pilih kolom, kita jadikan satu kolom. Oke. Di blok dari gambar sampai keterangan gambar, lalu klik layout, pilih kolom, pilih yang one atau satu. Nah, otomatis sudah menjadi satu gambar Bapak Ibu. Satu gambar, satu kolom gitu ya. Satu kolom, gambarnya terlihat besar, jelas gitu. Sehingga ketika pembaca membaca papernya Bapak Ibu itu, oh ini gambarnya maksudnya seperti ini. Detailnya terlihat jelas. Lalu Bapak Ibu, di sini ada keterangan gambar. Biasanya untuk keterangan gambar itu mempunyai format sendiri, format tulisan sendiri. Sehingga kita perlu cari tulisan yang benar nih, figur 1 nih, ini ada ini Bapak Ibu. Ini tulisan dari template jurnalnya nggih. Figur 1 ini stylenya seperti ini. Tinggal Bapak Ibu klik saja, klik kiri satu kali dimanapun boleh. Nanti Bapak Ibu klik format painter, sama ya, kita gunakan format painter. Lalu Bapak Ibu cari mana yang ingin diperbaiki formatnya. Tadi kan ada di sini Bapak Ibu yang ingin diperbaiki. Ya, tulisan keterangan gambar 1 ini yang ingin saya perbaiki. Tinggal di blok saja, lalu dilepas. Nah, sudah sesuai. Tapi tulisan figur 1-nya itu harusnya tebal, Mbak. Oke, harusnya tebal. Tinggal kita tebalkan secara manual. Di bold saja, Bapak Ibu. Ini adalah salah satu contoh gambar yang kita jadikan satu kolom. Yang atas tetap 2 kolom, yang bawah tetap 2 kolom, tapi gambarnya kita jadikan 1 kolom. Oke, gambarnya masih bingung, Mbak. Boleh dicontohkan sekali lagi? Boleh, Bapak Ibu. Di sini ada satu lagi contoh terkait gambar. Sebentar. Di sini. Untuk gambar, nanti Bapak Ibu silahkan cek apakah gambar itu perlu detail, ya, perlu detail, ada detail yang perlu dilihat oleh pembaca, atau ketika kita perkecil itu tidak masalah, itu juga tidak apa-apa Bapak Ibu. Jadi misalkan dokumentasi gitu ya, ingin diperkecil, itu tidak masalah. Lalu bagaimana cara menjadikan satu kolom? Tinggal diblok saja keterangan gambar sampai dengan gambarnya. Lalu Bapak Ibu klik layout, ya, klik layout, klik kolom, pilih yang 1 Bapak Ibu, yang one. Nah, otomatis sudah menjadi 1 kolom. Lalu yang kedua yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah bagian keterangan gambar. Keterangan gambar tentunya memiliki format font sendiri. Sehingga kita cari dulu. Tadi kan gambar 1 sudah benar Bapak Ibu. Gambar 1 sudah benar. Tinggal Bapak Ibu cari. Kita klik kiri.
keterangan gambarnya, lalu klik format painter. Klik format painter, kita cari gambarnya tadi yang ingin dibenarkan, keterangan gambarnya. Di sini, figur 2 ingin dibenarkan. Tinggal diblok lalu lepas. Nah, sudah Bapak Ibu. Figur 2-nya kita boldkan, kita tebalkan. Itu untuk gambar Bapak Ibu. Oke, gambar sudah, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Masih banyak yang harus kita perbaiki. Oke, di sini. Ini kan masih berantakan ya Bapak Ibu. Kita perlu sesuaikan dengan format yang sudah benar. Jadi kita arahkan kursor di sini, boleh dimanapun. Yang penting tulisannya sudah sesuai dengan format jurnal. Lalu klik format painter. Format painter sudah diklik. Baru kita blok saja Bapak Ibu. Kita blok sampai dengan tulisan implication and conclusion. Oke, gambarnya jangan sampai terikut, jangan lupa. Nah, gambarnya tidak boleh terikut terblok. Tinggal dilepas. Kita lihat Bapak Ibu. Nah, sudah sesuai. Sudah sesuai. Lagi kita rapikan lagi Bapak Ibu. Implication and conclusion. Ini kan ada syaratnya juga. Fontnya harus berapa? Itu kita cari lagi. Kita cari tempat yang sudah benar tadi, tulisan yang sudah benar. Di sini ya, result and discussion kan sudah benar. Bapak Ibu tinggal klik saja, lalu klik format painter. Ketika sudah diklik format painter, Bapak Ibu scroll ke bawah sampai menemukan tulisan yang ingin diperbaiki. Tinggal diblok, lalu dilepas Bapak Ibu. Lalu diberikan angka 4 titik. Di bawahnya juga akan kita perbaiki Bapak Ibu. Arahkan ke tempat yang benar, ke tulisan yang benar, klik kiri, format painter, lalu kita blok saja Bapak Ibu. Kita blok. Bapak Ibu, lalu kita lepas. Nah, sudah sesuai Bapak Ibu. Semuanya sudah menyesuaikan. Ya, semuanya sudah menyesuaikan. Benar, Bapak Ibu. Oke. Mohon maaf ya Ibu. Oke, saya lanjutkan lagi Bapak Ibu. Jadi formatnya Bapak Ibu. Selamat malam Ibu Inke. Mohon izin, apakah mikrofonnya boleh untuk minta tolong di-mute terlebih dahulu, Ibu? Oke, sepertinya sudah ini ya. Sudah termute. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Terima kasih ya Ibu Inke. Nah, di sini Bapak Ibu. Citasi masih aktif. Tulisan sudah menyesuaikan dari template jurnalnya. Nanti Bapak Ibu bisa mengikuti langkah ini. Tapi yang perlu Bapak Ibu ingat, template yang saya contohkan hari ini adalah satu dari sekian banyak template jurnal. Ini salah satu template yang cukup detail ya Bapak Ibu, cukup detail. Nantinya akan lebih enak ketika jurnal itu tidak menyarankan template. Biasanya akan lebih enak karena template-nya bebas Bapak Ibu. Bisa template secara umum. Ini adalah salah satu contoh yang ada template-nya. Baru Bapak Ibu, di sini kan masih ada tulisan dari jurnal. Sehingga jangan lupa untuk dihapus Bapak Ibu. Jangan lupa untuk dihapus, kita delete. Semua tulisan dari jurnal kita delete. Sampai dengan conclusion ya tadi, kita delete. Baru Bapak Ibu kita masuk ke dalam acknowledgement atau ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih. Di sini karena tidak ada citasi, jadi Bapak Ibu tinggal copy saja dari manuskrip Bapak Ibu ini, kita copy, Ctrl C biasa, lalu Bapak Ibu pindahkan ke dalam template.
Karena tidak ada citasi seperti yang awal-awal tadi nih Bapak Ibu, dari judul sampai dengan keyword itu kan tidak ada citasi. Kita gunakan paste yang ada huruf A-nya. Tapi ketika Bapak Ibu copy paste yang ada citasi, maka kita akan gunakan paste biasa. Ctrl V biasa, baru kita gunakan fitur yang format painter. Bedanya di situ. Karena tidak ada citasi, sehingga kita gunakan paste yang ada huruf A-nya. Ini Bapak Ibu. Sudah langsung terbenar. Jadi ada dua. Kalau Bapak Ibu copy paste yang tidak ada citasinya, nanti pastenya menggunakan paste yang ada huruf A. Tapi ketika Bapak Ibu ingin mengcopy paste introduction sampai dengan conclusion, yang mana di dalamnya itu ada citasi, Bapak Ibu gunakan paste biasa, Ctrl V biasa, lalu gunakan fitur yang namanya format painter ini. Format painter. Oke, saya lanjutkan dulu Bapak Ibu. Di bagian selanjutnya ada masuk ke referensi atau daftar pustaka. Kita kan sudah menyesuaikan template ya, template dari jurnal, baru kita masuk ke referensi. Untuk referensi, Bapak Ibu jangan jangan di copy paste referensinya. Ini jangan Bapak Ibu. Kita tinggal panggil saja referensinya. Tinggal kita panggil saja referensinya. Caranya bagaimana? Bapak Ibu pertama buka dulu Mendeley desktop-nya atau Mendeley Reference Manager-nya, itu silakan dibuka. Oke, sebentar saya buka dulu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silakan buka dulu nggih Mendeley-nya. Baru setelah Mendeley terbuka, Bapak Ibu kembali ke dalam Microsoft Word-nya dulu. Ke dalam Microsoft Word, arahkan kursor di bawah tulisan references atau di bawah tulisan daftar pustaka. Kursornya diarahkan di sini. Nah, ini kita tandai dulu. Ini kan tulisan dari template jurnal. Kita tandai dengan stabilo kuning supaya bisa membedakan mana tulisan dari jurnal, mana referensi dari kita. Nah, kita tandai kuning, lalu kita arahkan kursor di bawah tulisan daftar pustaka ini. Baru kita klik bagian references atas ini, references, lalu ada yang namanya insert bibliografi. Nah, klik insert bibliografi, nah tinggal di OK saja. Nantinya Bapak Ibu, nah sudah muncul Bapak Ibu. Sudah muncul referensi-referensi saya. Ya, langsung muncul, tidak usah di copy paste untuk referensinya. Namun di sini stylenya kan berbeda nih Bapak Ibu. Di sini angka 1, 2, 3, 4-nya ada dalam kurung. Di tempat saya belum di dalam kurung. Sehingga perlu kita sesuaikan stylenya dari jurnal. Nah, ternyata dari jurnal yang saya pilih itu menggunakan style yang namanya IEEE. Ya, IEEE ini Bapak Ibu. Atau IEEE. Tinggal diklik. Nah, otomatis sudah menyesuaikan. Sudah menyesuaikan. Tulisan angkanya ada di dalam kurung, lalu penulisan autornya juga seperti demikian gitu ya. Di sini Bapak Ibu, jarak antara angka dengan nama dengan daftar pustakanya ini itu kan berbeda ya dengan yang saya inputkan, sehingga saya perlu atur rollernya atau penggarisnya. Tinggal kita blok saja Bapak Ibu, kita blok. Oke. Kita blok dulu sampai dengan bawah. Baru kita sesuaikan penggarisnya. Nah, penggarisnya di sini, di atas sini. Nanti Bapak Ibu tinggal tarik aja. Tarik sampai sesuai. Yang ini juga ditarik sampai dengan sesuai Bapak Ibu. Nah, sudah selesai. Sudah sesuai jaraknya.
tinggal Bapak Ibu hapus yang dari template jurnalnya. Dihapus. Sudah selesai Bapak Ibu. Memindahkan template, itu tadi kita, karena ini saya mendemokan gitu ya, itu butuh waktu sekitar 30 menitan ya. Nanti kalau Bapak Ibu mungkin sudah terbiasa, itu akan hanya membutuhkan waktu mungkin 10 menit itu bisa. Bahkan lebih cepat itu juga bisa. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu copy paste yang tidak ada sitasi, itu silahkan menggunakan paste yang ada huruf A atau keep text only. Nanti ketika bagian introduction sampai dengan conclusion, karena itu ada sitasinya gitu ya, ada kutipannya, sehingga Bapak Ibu gunakan paste yang biasa. Ctrl V, baru nanti Bapak Ibu sapu-sapu dengan format Painter. Oke, untuk template sudah saya sampaikan Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan? Kita diskusi Bapak Ibu atau mumet nih Bapak Ibu? Izin bertanya, Mbak. Enggak Ibu. Kalau misalnya yang tabel tadi ada bisa di format Painter gak gitu kalau misalnya ada tabel? Kalau tabel enggak Ibu, enggak. Kalau tabel, sebentar, saya share screen dulu. Kalau tabel itu kalau di format pointer nanti satu persatu harus satu persatu Ibu. Misalkan ya. Misalkan saya buat dulu format tabelnya. Karena di sini tidak ada format tabel, sehingga saya coba Bapak Ibu. Oke. Oh, tadi ada format tabel. Sebentar. Saya kembali lagi ke dalam template jurnalnya. Tadi sempat ada, sepertinya ada format tabelnya. Nah, ini ya, Bapak Ibu. Ini adalah format tabel dari pihak jurnalnya. Yang ini. Yang ini. Nanti Bapak Ibu, tadi kan kita gunakan sapu-sapu ya. Kita gunakan sapu-sapu. Tapi kalau kita sapu, ketika kita sapu format tabel ini, lalu kita rapikan gitu ya, rapikan ketulisan kita, itu nantinya akan ribet karena hanya bisa satu per kolom-kolom ini, Ibu. Jadi lebih enak kalau tabel itu kita lihat dulu nih. Ini format tabelnya adalah tabel tertutup ya, semuanya ada garis-garisnya. Lalu di sini fontnya adalah Times New Roman 10 ya Bapak Ibu. Nanti tinggal kita sesuaikan tabel kita saja Bapak Ibu. Misalkan tabel kita di sini ya. Nah, BBB gitu ya, BBB, CCB. Nah, saya ubah dulu fontnya supaya berbeda. Nah, ini kan tabel yang saya miliki, tabel data saya itu masih di format Calibri 12 ya Bapak Ibu. Nanti ketika saya misalkan gunakan fitur yang namanya sapu-sapu tadi, fitur yang namanya sapu-sapu, saya coba dulu ambil dari ini template-nya. Kita gunakan sapu-sapu format Painter, lalu kita sapu ini ya Ibu, sapu semuanya. Nah, ini nanti akan menyesuaikan nih, langsung semuanya. Bisa seperti itu, tapi kadang kan di judul, bagian judul itu berbeda. Nanti tinggal disesuaikan ya Ibu, caranya tinggal di sapu-sapu tadi. Langsung menyesuaikan. Yang tadinya Calibri 12, itu sudah langsung menyesuaikan ke Times New Roman 10. Jadi tinggal kita sapu-sapu Ibu. Sama langkahnya. Jadi kita cari dulu format tabel yang benar, ini ya, Times New Roman 10, lalu klik format Painter, lalu kita arahkan ke dalam manuskrip kita, ini tabel yang masih salah, misalkan ya, nanti tinggal di blok saja, lalu dilepas. Dan nanti akan menyesuaikan. Untuk keterangan tabelnya nanti juga sama, tabel 1 misalkan ya, nah. Tabel, ini kan masih Times New Roman 10 atau kita buat Calibri saja.
Calibri. Nah, ini kan kita perlu benarkan, Ibu. Kita coba cek dulu di dalam template-nya. Ini menggunakan Times New Roman 8. Tinggal kita klik format painter, lalu kita arahkan ke dalam paper kita ini, tinggal kita blok saja, Bapak Ibu. Sebentar, kita ulangi lagi. Format painter, tinggal kita blok saja tulisan tabel 1. Nah, menyesuaikan Times New Roman 8. Bisa dipahami, Ibu? Kasih. Oke, sama-sama Ibu Dini. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Bisa dipahami nggih Bapak Ibu? Jadi malam ini kita memindahkan template secara cepat. Nantinya Bapak Ibu, misalkan di dalam jurnal, itu ternyata hanya 1 kolom gitu ya. Nanti kita ikuti juga. Tadi kan yang saya contohkan itu adalah template yang 2 kolom. Template yang sedikit rumit dibandingkan template yang lainnya. Izin bertanya lagi, Mbak. Boleh, Kadang-kadang boleh Bu. kan nggak kalau misalnya kan dalam jurnal tuh kita kadang-kadang ada yang landscape, ada yang pas tabelnya banyak harus beda gitu, harus nggak vertikal tapi horizontal. Nah, itu cara ngerubah page-nya itu gimana? Misalnya saat tadi full 1 halaman kita tuh tabel semua tapi nggak yang horizontal tapi vertikal. Itu ngebedain itunya gimana gitu, Mbak? Oke, oke Bu. Untuk membedakan ini ya antar page-nya ya, supaya misalkan yang atas itu horizontal, yang bawah vertikal, itu seperti apa gitu ya. Bisa Ibu, nanti tinggal misalkan ya, saya contohkan, anggap saja di halaman kedua ini saya ingin merubah ke vertikal ya, yang landscape gitu ya, yang landscape. Caranya nanti Bapak Ibu tinggal blok saja, lalu sepertinya ada di bagian layout. Pilih orientation ini ya, orientation. Bapak Ibu pilih landscape. Jadi di blok dulu, layout, orientation, pilih landscape-nya. Ya, kita lihat apakah hanya di situ saja atau semuanya terikut. Oke, semuanya masih. Nah, ini bisa ini Bapak Ibu. Cuman tadi keblok semua, jadi terikut semua. Coba ya, saya ulangi lagi. Misalkan yang ini nggih Bapak Ibu, kita blok salah satu page gitu ya. Kita blok salah satu page, lalu Bapak Ibu klik orientation, pilih yang landscape. Nah, di sini Bapak Ibu, ini terikut ke blok, jadi ikut ke landscape ya. Jadi caranya seperti itu. Untuk melandscapekan 1 halaman, itu yang penting Bapak Ibu blok dulu tabelnya, lalu klik layout, klik orientation, pilih yang landscape. Nanti yang ke blok itu akan berubah menjadi landscape, yang lainnya tetap portrait. Ya. Begitu Ibu, bisa diterima? Ya, makasih, Mbak. Oke, sama-sama Ibu. Baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan kembali sebelum saya lanjutkan ke Grammarly? Sudah cukup? Oke, mungkin sambil Bapak Ibu nanti kita diskusi lagi di akhir, saya lanjutkan sedikit materi terkait Grammarly, Bapak Ibu. Oh, ada pertanyaan dari Pak Bambang. Kalau referensi yang dipakai dalam bahasa Indonesia, apakah kita harus translate dalam bahasa Inggris? Nah, nanti untuk referensi itu menyesuaikan dari papernya, paper yang Bapak Ibu ambil sebagai referensi. Misalkan paper itu judulnya dalam bahasa Indonesia, maka kita ikuti dalam bahasa Indonesia. Tapi kan karena kita nanti outputnya ke Scopus, ya Bapak Ibu, outputnya ke Scopus, tentunya kita kembali lagi bahwasanya referensi itu alangkah lebih baik kita ambil dari 80% dari artikel jurnal Scopus. Oke? Karena tujuan kita ke Scopus, kita akan mencari referensi yang asalnya itu sumbernya itu dari scopus.com. Kenapa seperti itu? Karena nantinya akan memperbesar peluang Bapak Ibu supaya bisa publish di Scopus. Gitu. Oke. Oke, sama-sama Bapak. Oke.
Sambil Bapak Ibu mungkin nanti bisa diketikkan juga atau bisa langsung berdiskusi on mic ya Bapak Ibu. Saya lanjutkan sedikit tentang Grammarly. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk Grammarly nanti yang pertama yang perlu Bapak Ibu perhatikan, Grammarly ini bisa kita gunakan ketika paper Bapak Ibu sudah dalam bahasa Inggris seperti ini. Sudah dalam bahasa Inggris. Lalu nanti cara menginggriskan papernya Bapak Ibu tinggal kita blok saja. Bentar, ini referensinya saya ubah dulu ke IPA supaya enak. Nah, nanti Bapak Ibu inggriskan ya, satu persatu kalimatnya. Jangan citasinya jangan sampai terikut seperti ini. Jadi di translate-nya itu sampai sini, sampai sebelum citasi. Jadi sampai sebelum citasi Bapak Ibu klik kanan translate. Atau misalkan tidak bisa melalui review, translate, translate selection. Translate selection. Tinggal Bapak Ibu pastikan Indonesia tuh English. Baru diinsertkan. Diinsertkan. Nah ya lanjut lagi yang bawahnya. Tinggal di blok sampai sebelum ini ya, sebelum citasi. Tinggal klik insert saja. Langsung klik insert. Sudah bisa. Tidak usah klik kanan lagi. Klik insert. Sudah berubah lagi. Nanti lagi Bapak Ibu. Seperti itu sampai dengan selesai. Oke. Jadi sebelum Grammarly Bapak Ibu tentunya papernya harus dalam bahasa Inggris. Karena Grammarly ini hanya mendetek bahasa Inggris, grammar dalam bahasa Inggris. Oke. Kemudian Bapak Ibu, sebentar saya login dulu nggih Bapak Ibu Grammarly-nya. Kemudian Bapak Ibu untuk Grammarly, nanti Bapak Ibu silahkan menggunakan, alangkah lebih baiknya akan menggunakan Grammarly yang premium. Kenapa? Karena kita akan menggunakan beberapa fitur Grammarly, gitu ya, fitur Grammarly yang memang hanya ada di akun-akun premium. Sebentar, saya share screen dulu. Sudah saya login. Di sini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu, untuk Grammarly yang premium, itu ketika kita klik open Grammarly, di sini 4 fiturnya itu menyala. Atau ada warnanya ya Bapak Ibu. 4 fiturnya itu apa saja? Correctness, clarity, engagement, dan juga delivery. Pastikan keempatnya ini berwarna ya. Kalau tidak premium, itu biasanya di tengah-tengah sini ada tulisan premium issue. Ada tulisan premium issue. Atau nanti fitur engagement dan juga delivery-nya ini mati, tidak berwarna biasanya. Itu tanda dia tidak premium. Nah, ini contoh Grammarly yang premium, Bapak Ibu. Namun, sebelum ke fitur-fiturnya, Bapak Ibu perlu atur adjust goal-nya. Adjust goal-nya ini perlu kita atur terlebih dahulu. Kita klik. Nah, di sini nanti Bapak Ibu perlu setting. Yang pertama, audiensnya silahkan pilih yang expert. Formality-nya silahkan pilih yang formal. Nah, domainnya Bapak Ibu, domainnya pilih yang akademik. Jadi nanti Bapak Ibu setting seperti ini ya. Baru nanti klik done. Selesai. Adjust goal selesai, baru kita ke fitur-fiturnya Grammarly. Ada correctness, ada clarity, engagement, dan juga delivery. Untuk yang pertama yaitu correctness. Ini nanti apa sih fungsinya? Fungsinya adalah dia membenarkan spelling. Spellingnya, misalkan dalam penulisan bahasa Inggris itu masih kurang huruf A, gitu. Dia akan terdetek oleh Grammarly, Bapak Ibu.
Kemudian yang kedua adalah grammarnya. Grammarnya, misalkan Bapak Ibu secara singkat ya, my name is gitu ya. Harusnya my name is. Tapi ketika saya ketikkan di paper saya itu my name are. Itu kan salah. Nanti oleh Grammarly itu akan diperbaiki, diberikan saran. Yang terakhir adalah punctuation. Nah, nanti bahkan sampai titik koma itu Grammarly akan memberikan saran. Misalkan di akhir kalimat belum ada titik nih. Nah, tool Grammarly ini akan memberikan saran kepada Bapak Ibu. Kurang titik ini Bapak, kurang titik ini Ibu. Nah, Grammarly akan memberikan sarannya. Yang kedua adalah clarity. Nah, clarity ini nantinya akan membantu Bapak Ibu dalam menulis supaya apa? Supaya pembaca itu mudah mengerti apa yang Bapak Ibu sampaikan. Nanti clarity ini biasanya berhubungan terkait SPOK-nya, gitu ya, SPOK-nya. Misalkan kurang S, kurang KK, atau kurang O, gitu ya, nanti diminta oleh pihak Grammarly. Lalu yang ketiga ada yang namanya engagement. Engagement ini, Bapak Ibu, akan membuat kalimat kita itu menjadi interesting, menarik, dan efektif ya. Misalkan ternyata orang Indonesia kan suka kalimat yang mendayu-dayu. Misalkan Rumah Sekopus adalah salah satu yayasan yang bergerak di bidang pendidikan yang ada di Yogyakarta yang gitu lagi ya. Kata yang itu kan diucap terus-menerus tuh. Nah, nanti dengan fitur engagement ini akan membuat kalimat itu menjadi more efektif, lebih efektif dan interesting. Baru yang keempat adalah delivery. Delivery ini fungsinya nanti juga akan membuat pembaca itu semakin memahami tulisan Bapak Ibu. Jadi ada 4 fitur ini. Nantinya Bapak Ibu silahkan kliknya di bagian all issue saja. Supaya keempat-empatnya terdetek. Keempat-empatnya terdetek. Nah, keempat fitur ini terdetek. Di sini Bapak Ibu. Ini adalah daftar dosa gitu ya. Kalau Pak Jo sering menyebut daftar dosa itu ada di Grammarly ini. Daftar dosa yang harus Bapak Ibu selesaikan. Saya mempunyai 94 isu atau 94 daftar dosa yang harus saya bersihkan. Cara membersihkan. Oke, misalkan yang pertama. Ini terkait correctness ya. Ekstensionis nih. Ekstensionis. Kita klik Bapak Ibu. Kita klik. Ternyata di ekstensionis ini harusnya ada tanda petik. Entah di belakang S atau di depan S. Mana yang sekiranya sesuai nih Bapak Ibu? Oh, feeling saya yang sesuai itu yang ada di depan S. Nanti Bapak Ibu tinggal klik saja ekstensionisnya. Otomatis yang sini, yang sebelah kiri ini akan mengikuti. Lagi kita coba cari yang warna merah Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini grammarnya ya, grammarnya terdetek nih. Harusnya di sini kata is ini di sebelah kiri ini ya. Kata is itu harusnya adalah are. Grammar yang benar adalah are. Sehingga kita ikuti saja saran dari Grammarly. Kita klik, otomatis is akan berubah menjadi are. Itu yang warna merah. Lanjut lagi yang warna biru. Nah, atau clarity ya. SPOK-nya, sarannya. Di sini Grammarly meminta, wah ini kalimat ini terlalu kurang enak dibaca gitu ya. Lebih enak yang warna hijau. Tinggal kita klik replace with this version, otomatis nanti yang kiri sini akan mengikuti yang kanan, mengikuti sarannya. Replace, otomatis sudah berubah Bapak Ibu. Itu yang biru ya, clarity. Nanti akan banyak sekali Bapak Ibu yang entah warna merah, warna biru. Nah, ini ada lagi warna biru. Have an effect on. Nah, ini tuh lebih enak kalau kita pakai efek ya, pakai efek. Tinggal kita klik saja. Nanti sebelah kiri sini akan mengikuti Bapak Ibu. Kita klik, nah berubah jadi efek. Jadi kita klik kalau setuju dan kita buang kalau tidak setuju Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan dulu ya yang warna
Hijau dulu mungkin yang warna hijau. Kita cari dulu yang warna hijau. Apakah ada engagement-nya? Ya. Engagement-nya kita coba cari. Nah, di sini Bapak Ibu, engagement-nya. Yang sering diulang gitu ya. Kita buat kalimat lebih menarik. Kata next ini tuh sudah diulang beberapa kali. Lebih enak kalau kita buat menjadi following atau subsequent. Nanti Bapak Ibu bebas memilih. Sekiranya yang cocok dengan kalimat ini yang mana? Saya pilih following misalkan. Nah, sudah langsung mengikuti. Ya, sudah langsung terbenarkan yang sebelah kiri. Kita klik panah lagi ke bawah. Di sini, the mind. The mind itu sudah apa ya, kurang interesting gitu. Kita ubah menjadi the leading. The leading. Ya, supaya nanti terlihat nyaman untuk dibaca. Tinggal diklik, otomatis ini akan berubah Bapak Ibu. Oke, hijau sudah, kita coba lihat yang warna ungu atau delivery. Coba lihat delivery Bapak Ibu. Nah ini sentence fragment ya Bapak Ibu, ada satu kata yang kurang nih. Coba kita lihat yang atasnya. Nah, di sini yang warna ungu. Kalau seperti ini Bapak Ibu, kita diminta untuk rewriting. Ya, rewriting supaya nanti menjadi complete sentence atau kalimatnya menjadi komplit gitu ya, menjadi komplit. Caranya nanti Bapak Ibu silakan blok dulu kalimatnya. Lalu Bapak Ibu translate dulu ke Indonesia, translate selection. Oke. Nah, di sini pastikan bahasanya bahasa Indonesia. Kita ubah ke atas saja. Analisis data penelitian menggunakan STEM. Di sini ada yang kurang, Bapak Ibu. Analisis data penelitiannya siapa? Nah, ini dipertanyakan oleh Grammarly. Masih belum lengkap, Bapak Ibu. Kita misalkan kita tambahkan kata ini ya. Analisis data penelitian ini menggunakan STEM. Sehingga menjadi kalimat yang lengkap SPOK-nya, strukturnya. Baru Bapak Ibu, ketika sudah kita perbaiki SPOK-nya, kita copy dulu, kita copy ya, yang bahasa Inggris. Lalu yang sebelah kanan ini tinggal kita klik kanan, paste. Nah, sudah hilang Bapak Ibu saran dari Grammarly. Yang harus kita perbaiki. Artinya apa ketika dia sudah hilang? Artinya tulisan ini sudah benar secara strukturnya. Kalimatnya sudah menyesuaikan strukturnya. Itu untuk delivery. Oke, jadi itu tadi 4 fiturnya. Lalu Bapak Ibu nanti misalkan ternyata di bagian daftar pustaka gitu ya, di bagian daftar pustaka ada pembenaran nih, ada pembenaran. Harusnya adalah behavioral gitu ya. Nah ini kita tidak boleh klik Bapak Ibu, kita tidak boleh klik pembenarannya. Jadi nanti ketika sudah masuk ke daftar pustaka, setiap ada pembenaran dari Grammarly, Bapak Ibu langsung delete saja. Klik tong sampahnya Bapak Ibu. Di sini, ini klik tong sampahnya. Jadi ketika sudah masuk daftar pustaka, semua saran yang diberikan oleh Grammarly silakan dibuang saja. Nah ini dibuang aja. Semuanya Bapak Ibu. Tinggal kita buang. Oke, yang ada di daftar pustaka. Buang, dismiss saja. Karena apa? Karena daftar pustaka ini, judulnya itu adalah milik penulis paper yang pertama ya, Pak Hakim ini misalkan. Ini ada salah. Ini tidak boleh kita ubah. Karena judul ini sudah paten seperti itu, miliknya Pak Hakim, sehingga tidak boleh kita ubah-ubah. Itu yang harus kita hapus saran dari Grammarly-nya. Kemudian, Bapak Ibu, ketika menjumpai update all, sebentar saya coba cari yang update all. Nah, ini nanti kan tinggal diklik-klik ya Bapak Ibu sarannya. Lalu ketika nanti Bapak Ibu menjumpai tulisan yang ada sarannya untuk update all, itu Bapak Ibu juga harus hapus. Ya, harus hapus, harus dibuang ke tong sampah.
Karena ketika kita klik update all, otomatis yang terupdate itu juga di bagian daftar pustakanya. Karena ini sebenarnya tidak ada nih update all. Ternyata tidak ada Bapak Ibu yang update all. Jadi nanti Bapak Ibu pastinya akan menjumpai kasus yang ada tulisan update all di tengah sini. Nanti ketika ada tulisan update all, Bapak Ibu langsung buang saja. Didismiskan saja. Karena apa? Karena update all itu nantinya akan mengupdate semua yang direvisi gitu ya, yang diperbaiki, baik di bagian isi gitu ya, di papernya Bapak Ibu maupun di bagian referensi. Padahal untuk referensi itu dilarang untuk mengotak-atik ya, karena itu sudah tulisan dari yang kita ambil, yang apa namanya author sebelumnya. Jadi yang kita buang ke tong sampah yang pertama yang ada tulisan update all-nya. Yang kedua itu adalah di bagian daftar pustaka. Ketika sudah memasuki daftar pustaka, Bapak Ibu harus klik tong sampah terus sampai habis. Nah, daftar dosa Bapak Ibu habiskan sampai dia tulisannya 0. Sampai dia 0. Gitu. Itu untuk fitur-fitur yang ada di Grammarly Bapak Ibu. Oke, nantinya Bapak Ibu setelah menulis paper, setelah menyelesaikan gitu ya papernya, Bapak Ibu Grammarly dulu, gitu, Grammarly dulu, baru sesuaikan ke template, atau jika tidak ada template, nanti bisa menggunakan template secara umum, baru nanti diturnitinkan ke kami, ya Bapak Ibu, diturnitinkan, supaya besok ketika submit itu sudah prepare gitu, hasil ratingnya sekian. Oke, Bapak Ibu, untuk Grammarly dan template, apakah ada pertanyaan kembali? Sudah aman, Bapak Ibu? Atau nantinya ingin mencoba-coba dulu? Oke, apakah ada pertanyaan, Bapak Ibu? Oh, di chat sudah ada. Grammarly itu untuk membenar grammar kita dengan yang benar, nggih? Betul sekali, Pak Made. Jadi Grammarly itu memang untuk membenarkan tulisan kita. Entah itu grammarnya, karena kan kita translate menggunakan translator dari bawaan dari Microsoft Word, nggih, Bapak Ibu. Atau bisa dibilang bahasa Inggrisnya masih sedikit kasar. Nah, nanti kita perhalus dengan Grammarly-nya. Dengan Grammarly itu akan membantu entah nanti di grammarnya, punctuation-nya, lalu atau di efektif dari kalimatnya. Bahkan kita bisa membuat kalimat kita itu menjadi lebih interesting. Oke, ada kembali pertanyaan dari Bapak Ibu? Tidak ada, Bapak Ibu? Mau Baik. coba-coba dulu, Bu. Iya, oke, Nggak oke, ada. Pak Made, siap. Siap. Oh iya, terima kasih Bapak sudah diingatkan. DPI pada gambar, bisa kita cek via properties jika sudah sesuai langsung kita insert ke Word. Nah ini Bapak Ibu, untuk DPI ya. Untuk DPI, sebentar saya coba cari gambar dulu nih Bapak Ibu. Nah, untuk DPI nanti Bapak Ibu yang pertama itu silahkan, bentar saya coba cari gambar dulu ya Bapak Ibu. Apakah saya punya gambar ini? Nah, ada gambar. Sudah ada gambar. Sebentar. Saya share screen dulu. Jadi untuk melihat DPI dari gambar, itu Bapak Ibu nanti klik kanan dulu gambarnya. Klik kanan, lalu pilih properties. Properties, lalu ada tulisan detail. Nah, di dalam detail ini, kita akan melihat DPI-nya. Nah, beberapa laptop itu ya, di laptop saya, format PNG itu belum bisa terbaca apa namanya DPI-nya Bapak Ibu. Belum bisa terbaca DPI-nya. Sehingga nanti beberapa laptop itu biasanya hanya bisa membaca format JPG
atau JPEG. Tuh. Tinggal klik kanan, properties, lalu cek di bagian details. Details. Nah, di sini ada tulisan horizontal resolution ataupun vertical resolution. Ternyata di sini masih 96 dpi. Padahal syarat yang dari jurnal tadi adalah kita diminta untuk mempertajam menjadi 300 dpi. Nah, nanti Bapak Ibu caranya mudah, tinggal buka Google, lalu search saja. Search convert DPI online. Convert DPI online. Di sini yang paling atas, sebenarnya ada banyak sekali Bapak Ibu, tapi yang paling mudah itu yang paling atas ini. Convert tone. Convert tone. Oke, saya copy dulu. Saya pastekan di chat. Ya, Bapak Ibu, barangkali nanti Bapak Ibu ingin mencari gitu ya. Nah, ini ada pilihannya 72 sampai dengan 600 ya. Tapi misalkan saya ingin nih 350 dpi karena tadi kan minimal 300. Nanti Bapak Ibu klik other, masukkan 350 dpi. Baru choose image. Oke, kita cari gambarnya tadi. Gambarnya tadi di sini modern. Klik open. Nah, nanti otomatis terdownload nih Bapak Ibu, otomatis terdownload. Kalau sudah terdownload, kita cek dulu. Kita cek apakah benar sudah berubah menjadi 350 dpi. Klik kanan properties, lalu klik bagian detailnya. Kita scroll ke bawah. Nah, sudah Bapak Ibu. Sudah berubah menjadi 350 dpi. Itu cara untuk merubah resolusi dpi kita, ketajaman gambar kita. Begitu Pak Daniel, bisa diterima Pak Daniel? Jadi kita menggunakan convert tone DPI online. Oke Pak Daniel, terima kasih. Baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan kembali? Oke, jika belum ada pertanyaan Bapak Ibu, nanti mungkin Bapak Ibu masih dalam mengerjakan paper atau beberapa juga sudah jadi. Nantinya Bapak Ibu bisa Grammarly dulu, lalu diturnitinkan ke kami gitu ya. Karena kadang template itu terbaca oleh Turnitin. Nanti ketika Bapak Ibu sudah pindahkan ke template, takutnya Turnitinnya tinggi. Jadi lebih baik paper jadi, Grammarly, Turnitin dulu baru ke template. Nah, nantinya besok itu kita akan persiapan untuk supplementary file dan juga submit Bapak Ibu. Di pertemuan hari Selasa besok, mohon maaf, hari Selasa ya benar. Nanti kami harapkan Bapak Ibu ada perwakilan yang submit ya. Ada perwakilan yang submit atau bahkan semuanya bisa submit. Gitu Bapak Ibu. Oke, karena belum ada pertanyaan, nanti kita bisa lanjutkan melalui WA Bapak Ibu. Kita diskusi di WA group kalau ada pertanyaan. Mungkin penyampaian saya juga kadang masih ini ya Bapak Ibu kurang bisa dipahami. Saya mohon maaf. Kita akan bertemu lagi nantinya. Saya kembalikan ke Mbak Biwi. Baik, terima kasih Mbak Hani. Terima kasih Mbak Aulia yang telah memberikan pemaparan materi yang luar biasa terkait pemindahan template gitu ya Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Mau tanya boleh? Monggo Pak Andi. Bagaimana ya Pak Andi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Andi? Maaf saya off dulu untuk dibaca berita. Mohon izin suaranya terdengar. Bagaimana suaranya sudah jelas Bu? Iya, sudah jelas kalau sekarang. Bagaimana Pak Andi? Begini Bu, saya sudah melaksanakan Turnitin itu Iya, besarnya sekitar 11%. baik. Nah, tapi setelah saya lihat
dari angka-angkanya tersebut Mm-mm. itu hanya institusi saja yang dijadikan temuan dari Nurnitin tersebut. Misalnya institusi saya Politeknik Negeri Lampung. Nah, itu yang menjadi krusial di situ. Apakah itu bisa dikecilkan di bawah 11% atau dihilangkan bagaimana ya, Bu? Baik, baik. Terima kasih Bapak Andi. Nah, mungkin mohon izin Mbak Aulia bisa dijawab terlebih dahulu terkait Turnitin. Turnitin tadi yang terdetek plagiasi di bagian instansinya ya Bapak ya, universitasnya begitu nggih? Iya, betul, Bu. Oke. Atau mau di share screen kan juga tidak masalah Bapak, nanti kita bisa mengecek begitu nggih, apakah ada hal lain selain instansi begitu. Monggo kalau mau eh, di share screen begitu Bapak. Dan nanti Mbak Aulia monggo bisa dibantu untuk dijawab nggih. Oke, Bapak. Ah, sebelumnya apakah Bapak ingin share screen terlebih dahulu? Ibu, filenya masih saya cari, jadi saya belum bisa share screen. Oke, oke. Jika belum, saya izin dulu Bapak Ibu. Saya coba cari salah satu file sebagai Filenya nggih. belum saya bisa share screen, Ibu. Karena Nggih, nggak masih saya apa-apa. cari, karena masih di laptop yang bersamaan, agak ribet sedikit. Oke, tidak apa-apa Bapak. Halo, Ibu. Nggih, nggih. Sebentar ya Bapak, saya coba cari Iya, filenya dulu. Nah, iya. sudah ketemu ini, saya coba share screen dulu Bapak Ibu. Bu. Nah, sudah tampil share screen saya? Sudah tampil nggih PDF? Iya, seperti ini. Oke, ini adalah salah satu contoh hasil Turnitin, Bapak Ibu. Nanti Turnitin itu di akhir akan disampaikan, akan diperlihatkan berapa persen similarity index-nya di sini. Angkanya adalah 11%. Nanti Bapak Ibu untuk menuju ke Q3 ataupun Q4 itu alangkah baiknya persentase di sini tertuliskan di bawah 15%. Untuk Q2 dan Q1 itu di bawah 10%. Similarity index ini 11% ini adalah total ya Bapak Ibu. Total yang diperoleh dari sini. Nah ini. 1% ini ya Bapak Ibu. Sehingga akan menjadi 11% sampai dengan bawah. Itu totalnya akan menjadi 11%. Nantinya Bapak Ibu akan memperbaiki sumber-sumber yang masih di 1% ke atas. Nah, ini angka 1 kan masih 1%. Sehingga nanti kita akan perbaiki tulisan yang masih ada angka 1-nya. Angka 2 juga masih 1%. Nanti juga akan kita perbaiki. Kita parafrase kembali. Angka 3, 4, 5 itu juga masih 1%. Sehingga nantinya Bapak Ibu cek dulu apakah afiliasi itu masuk di angka yang cukup tinggi. Kalau ternyata dia rendah Bapak Ibu bisa abaikan saja. Nah, misalkan ini, tadi kan 1 sampai 6 itu yang masih di angka 1% ya. Sehingga ini ada angka 7, ini tidak perlu saya perbaiki. Karena ini cukup rendah similarity-nya. Sehingga yang perlu kita perbaiki itu yang ada angka 1 sampai dengan angka 6-nya. 22, 21 ini juga tidak perlu kita perbaiki, Bapak Ibu. Nah, ini yang 2. Angka 2 ini tadi persentase similarity-nya itu masih 1% ya. 1% sehingga perlu kita parafrase kembali. Kita parafrase kembali sehingga nantinya ini akan menurunkan angka Turnitinnya, persentase Turnitinnya. Jadi di situ letaknya Bapak Ibu. Nanti kita lihat dulu di bawah sini persentasenya berapa, similarity index-nya berapa persen. Lalu kita cek yang angkanya masih 1% ke atas itu perlu kita perbaiki. Sumber-sumber yang angkanya 1% ke atas itu perlu kita perbaiki. Nomor 5 ini ternyata masih 1%, maka perlu kita perbaiki. Baru nomor 6 itu kan sudah di bawah 1%. Ini tidak perlu kita parafrase kembali. Apakah bisa dipahami, Bapak? Bapak Andi? Siap, Bu. Oh ya.
berarti harus diparafrase Bu ya, yang 1 sampai 6 ya Bu. Ya, nanti dicek kembali di hasil Turnitinnya Bapak. Yang Iya, di atas 1% ke atas itu perlu diperbaiki. iya. Berarti 7 ke atas tidak saya perlu parafrase kembali ya Bu. Nanti angka 1 sampai 6 itu belum tentu. Nanti dicek kembali karena berbeda-beda Pak hasil Turnitinnya. Nanti kami bantu mungkin di chat nggih Pak. Nanti mungkin kami sampaikan, oh Bapak nanti perlu memperbaiki angka berapa-berapa gitu. Oh gitu. Ya, siap Mbak. Iya, sama-sama Bapak. Terima kasih Mbak. Iya, sama-sama Pak Andi. Oke, saya kembalikan lagi ke Mbak Bwi mungkin. Baik, terima kasih Mbak Aulia atas pemaparannya terkait Turnitin begitu nih. Nah, apakah Bapak Ibu ada kendala terkait hal lain begitu yang ingin disampaikan terlebih dahulu? Izin bertanya, Mbak. Iya, Ibu. Kalau kalau misalnya kita mau nyari template di jurnalnya itu di sebelah mana ya? Kalau misalnya ini banyak banget. Dan di sini ada dia di websitenya ada editing service kayak gitu-gitu. Bingung banyak yang itu gimana ya Mbak ya nyarinya tuh di section mana? Baik, Ibu. Boleh di-share screen, Ibu? Oh, Iya. ya, Mbak. Jadi biar lebih mudah begitu untuk kami mengarahkan. Nanti Mbak Aulia akan membantu mengarahkan kembali gitu nih. Monggo Mbak Aulia. Oke, oke Ibu. Mungkin apakah bisa share screen Ibu? Jadi memang untuk letak dari template itu kadang jurnal itu berbeda-beda. Ada yang langsung muncul gitu, ada yang langsung menampakkan templatenya. Ada juga yang terkadang ternyata dia tidak ada template nih. Kita hanya akan mengikuti aturannya. Tidak ada template, di situ hanya tertuliskan silakan author menggunakan Times New Roman 12 gitu. Nanti kita akan mengikuti. Nanti paper kita akan kita ubah menjadi Times New Roman 12. Oke, bagaimana Ibu Dini? Izin Mbak, kalau saya lagi pakai handphone, jurnalnya tuh Kogan Business Management Kogan. Oke, sebentar. Wagen bisnis ya Bu. And management seperti ini. Iya betul Mbak. Oke, setelah kita cari di Scopus, Sources, title, masukkan title-nya. Nah ini, Token Business and Management. Fokus content coverage. Dalam homepage ya. Bentar, kita coba lihat dulu. Apa di jurnal, personal article. Instruction for author ya Ibu, ada di sini. Coba kita lihat. Apa di jurnal, APC. Ada di bagian sebentar. Submitting your tab. Free submission. Article tab. Nah ini sepertinya nggak ada template nih Bu. Template. Nah ini data availability statement-nya ada template-nya. Cuman untuk papernya itu sebenarnya tidak ada template. Tidak ada template sehingga Ibu nanti hanya mengikuti ini formatnya saja. Dia mensyaratkan harus ada ini gitu ya, title page sampai dengan
apa namanya discussion knowledgement gitu ya di dalam apa papernya Ibu itu harus mencakup ini semua. Oke. Nanti juga Ibu harus mengikuti ini. Abstraknya itu harus 200 kata, lalu keywordnya itu berkisar antara 5 sampai 7. Nah, ini tidak ada ininya Ibu, tidak ada template khusus. Word-nya ya. Udah, nanti Ibu tinggal mengikuti ini saja. Metodenya harus berapa kata gitu ya. Nanti silahkan diikuti. Oke, makasih Mbak. Sama-sama Ibu. Apakah ada pertanyaan kembali Bapak Ibu? Oke, Pak Daniel, bagaimana Bapak? Izin Mbak Dewi dan Mbak Aulia dan teman-teman. Oke, Suara udah clear Mbak ya, kedengaran ya. terdengar dengan jelas. Mungkin di luar konteks ya Mbak ya, mungkin nggak sesuai dengan yang mungkin disampaikan Mbak Aulia hari ini gitu. Ini terkait penelitian ataupun yang sedang saya lakukan gitu ya. Kan SLR nih. Nah, memang kalau untuk dari database yang digunakan itu dari kampus ya kebetulan ya. Memang ada sekitar 15 kalau saya bisa akses, tapi memang ada keterbatasan gitu terkait dalam akses literaturnya, di mana kalau misalkan kita nyari gitu ya, misalnya keyword yang relevan itu tidak dapat diakses gitu sepenuhnya karena mungkin ada keterbatasan ya di walaupun sudah berlisensi mungkin ada mungkin pembayaran ataupun dari database yang contoh misalkan Scopus dan lain-lain itu gitu. Nah, apakah itu nanti berpengaruh gitu kalau untuk SLR itu kan nanti mungkin saya jadikan limitation nih gitu untuk di akhir gitu ya, di limitation of dari view-nya itu gitu. Nah, pengalaman atau teman-teman yang punya pengalaman SLR sendiri gitu ketika misalkan database-nya walaupun sudah berbayar atau berlisensi gitu ya dari kampus tapi ada beberapa yang mungkin tidak bisa diakses, itu berpengaruh nggak gitu nanti di kualitas dari hasil SLR yang kita lakukan gitu Mbak. Itu aja sih mau tanya itu. Terima kasih. Oke, Pak Daniel. Terima kasih atas pertanyaannya, ya, Bapak. Terkait SLR, data ini berkaitan dengan referensinya, nggih, Bapak? Iya, yang Datanya. datanya nanti gitu yang Ah, mau diambil gitu. Oke. Kalau berpengaruh atau tidak, karena close access mungkin begitu ya, karena tidak bisa diakses, itu tidak berpengaruh, Bapak. Nantinya yang penting adalah Bapak menyertakan, pastikan itu dari Scopus, itu dulu saja. Nanti Pak Daniel tidak apa-apa menggunakan data itu, meskipun datanya sulit untuk diakses, yang penting data itu valid gitu ya, ada. Oke. Mungkin dari Mbak Biwi, apakah ada tambahan terkait SLR nih? Baik, terima kasih. Tadi saya mencoba menangkap terkait referensi yang digunakan itu plus akses begitu nggih. Nggih, dan kalau untuk SLR memang alangkah baiknya referensinya yang didapat adalah menyeluruh karena kalau misalkan hanya terbatas pada abstrak saja yang dilihat itu biasanya informasinya kurang lengkap begitu Pak Daniel. Jadi itu juga bisa menjadi salah satu hasil data yang Bapak tekankan bahwa data tersebut memang nanti di bagian apa ya exclude ya di bagian terpisah begitu bahwasanya itu adalah data yang memang tidak bisa diakses secara menyeluruh begitu Pak Daniel. Tapi ya, kalau untuk karena SLR itu biasanya memang mengambil referensi datanya adalah yang diambil referensi maka diusahakan pastikan bahwa yang didapat itu adalah data menyeluruh atau isi keseluruhan dari referensi tersebut begitu Bapak. Kalau terbatas pada abstrak, takutnya ada miss atau kesalahan begitu, ada kekurangan informasi yang bisa didapatkan begitu Bapak Daniel. Bagaimana Pak Daniel kira-kira? Oh gitu ya. Iya. Isi apa kendalanya di situ sih gitu kalau karena makanya mungkin kalau saya kan kemarin awalnya mungkin 3 atau 4 database gitu ya yang mau digunakan ya karena Iya. mungkin keterbatasan gitu ya kalau itu jadinya diperbanyak gitu jumlah source untuk database-nya gitu itu Hmm. tapi memang walaupun sudah
pakai usernya kampus gitu ya, akunnya kampus gitu ya. Dari kemarin aja coba itu sekitar 40 misalkan satu keyword ya gitu yang dicari gitu ya. Itu hampir 30-50% itu nggak bisa dibuka secara utuh gitu, full text gitu. Tapi kalau misalkan abstrak dan lain-lain mungkin bisa gitu. Nah, Nggih, di situ kemarin dimasukkan ke limitasi gitu jadinya gitu di betul akunnya betul gitu. betul. Tapi takutnya gitu kan kalau misalkan nanti penilaian di akhir gitu, oh Hmm. ini jadi penilaian apa ya, tanda kutip mengurangi nilai dari si paper yang saya buat sendiri gitu kalau misalkan tidak semua bisa diakses gitu. Itu sih Nggih, itu masih mempertimbangkan itu sih Mbak. nggih, itu menggunakan database ini ya Bu, semacam Scopus begitu ya, menggunakan akun kampus. Ya, Nggih, oh, Scopus ada juga misalkan Emerald, IEEE Explore gitu. nggih. Sudah diberikan filter pada bagian open access, Bapak? Nah, itu kemarin memang kalau memang disarankan kan yang open access gitu ya. Hmm. Tapi saya pertama di awal gitu coba gitu jangan di filter di open access-nya dulu gitu. Mau melihat gitu kalau tidak di filter di open access sebenarnya dari keyword itu ada berapa gitu. Oh, begitu. Ya, Baik. setelah itu kan memang ada beberapa tahapan. Kalau di SLR kan misalnya untuk pengurangan-pengurangan misalnya tadi filter misalnya bahasa, terus itu open access dan lain-lain, itu saya lakukan gitu memang. Nggih, Nah, betul. di situ ya itu sih apakah teman-teman Nggih, kan yang punya pengalaman di SLR gitu pernah gitu melakukan itu ketika misalkan menemukan oh kita misalkan contoh tanda kutip satu keyword gitu ya yang hmm. tidak kita batasi dalam hal aksesnya gitu. Nah, itu nanti kita, ya mungkin kan kalau nanti di akhir kan memang tidak bisa kita review gitu, yang kalau yang Iya, tidak betul, open betul. access gitu. Jadi kita mungkin mereview yang bisa open access saja gitu. Ya, mungkin sharing aja seperti itu sih Mbak, Siap, kalau sementara siap. gitu dari progres yang saya lakukan gitu. Memang ada kendala yang di situ gitu. Nggih, terkait data yang didapatkan begitu ya, Bapak. Betul. Jadi kemarin sih saya awalnya hanya 3 atau 4 karena memang ada beberapa database gitu. Ya udahlah, saya coba lebih banyak gitu ya, berbanyak database mungkin ya. Tidak terkait hanya mungkin 4 ataupun 5 gitu. Jadi saya pakai semua aja gitu, 13 yang diberikan akses oleh kampus, saya coba semua. Mungkin di situ kan lebih nilai tambahnya gitu. Iya, betul, betul. Mungkin Iya. itu aja sih Mbak Aulia, Iya, Mbak Dewi, makasih. iya, baik, terima kasih Bapak. Nanti Bapak Ibu yang lain mungkin yang sudah familiar dengan SLR boleh bisa memberikan tambahan begitu, monggo dari Bapak Ibu yang sudah menggunakan SLR karena apa nih, sepengetahuan saya memang harus menyeluruh begitu. Kalau misalkan terbatas pada abstrak nanti memang masuknya ke bagian limitasi begitu. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Apakah ada tambahan terkait SLR gitu? Oke, kalau misalkan semisal belum ada begitu ya Bapak, nanti coba kami um, tanyakan kepada trainer yang lain terkait ini begitu. Nanti kalau sudah mendapatkan jawaban, akan kami share juga ke Bapak begitu terkait SLR tersebut. Begitu ya Bapak. Ini juga menjadi PR kami begitu. Terima kasih Bapak. Oke, baik. Untuk Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ditanyakan kembali? Oke. Kalau misalkan memang belum ada atau sepertinya sudah cukup begitu nggih, atau nanti diskusi akan kita lanjutkan di dalam WA Group maupun di dalam Japri. Monggo Bapak Ibu jika ingin berkenan Japri bisa ke saya atau maupun ke Mbak Aulia gitu nggih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi kami masih kekurangan atau masih ada yang kekeliruan, kami mohon maaf. Terima kasih atas semangat Bapak Ibu sampai hari ini. Kami berharap Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik dan kemudian bisa di sesi ke-8 kita sama-sama dari salah satu atau semua dari Bapak Ibu semua bisa submit begitu nggih. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas atensi dan semangat yang luar biasa sampai malam hari ini. Saya mohon izin menutup begitu nggih untuk webinar pada malam hari ini. Oke, saya izin tutup. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima malam. kasih Mbak Biwi, Mbak Aulia. Selamat malam, Mbak Biwi, Mbak Aulia. Terima kasih Terima Bapak kasih Mbak Ibu. Ulia.
Ya, Nggih, Bapak Ibu. sehat selalu nggih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon izin saya menutup Zoom ini secara bersama-sama nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Mbak Bibi. Nggih, sama-sama Bapak.